Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah semua. Masya Allah. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah kita sudah masuk ya pada hari kedua MPLS di SMP 253 Jakarta. Semoga kalian senantiasa sehat dan siap menjalani pelajaran di SMP kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tentu di masa pandemi ini belajar menjadi suatu tuntutan yang wajib kita lakukan dimanapun ya Bu Asti ya. Meskipun sulit Pak Topan ya. Betul sekali. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun bisa dilakukan. Tentu peranan orang tua juga sangat penting di sini. Yuk Betul kita bersama-sama bergandengan tangan, bekerja keras bersama-sama untuk generasi yang lebih baik lagi. Ngomong-ngomong nih Pak Topan soal menuntut ilmu, apa ya yang akan kita bahas hari ini pada kegiatan MPLS? Untuk hari ini banyak juga yang kita bahas. Kemarin kan adik-adik anak-anak sudah melihat di rumah ada video ya teman Dala, juga tentang guru-gurunya kemarin sudah lihat foto-fotonya, dan tentunya juga gak kalah penting siapa itu, yaitu kita berdua nih. Perkenalan kita dulu gitu ya Pak Topan ya. Ya silakan dimulai dari Pak Topan dulu perkenalkan diri. Oke, saya perkenalan dulu ya anak-anakku. Nama saya adalah Bapak Topan Akbar SPD ya. Saya mau ngajar olahraga. Nah, yang suka senam, suka olahraga, ingat nih mukanya ya. Nah, kita olahraga bareng-bareng, kita sehat bareng-bareng walaupun dari rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sebelah saya ini ada kakak siapa yang cantik ini? Ya, terima kasih Pak Topan. Halo semuanya, nama saya Ibu Asti Trisnarini. Saya adalah guru bimbingan dan konseling. Buat yang mau curhat, mau cerita-cerita, kayaknya silakan ya ke saya ya. Tapi mungkin dari rumah dulu dilakukan. Nah, tapi rasanya gak sabar ya Pak Topan ya, kita untuk ketemu bersama kembali, berkumpul, ketemu guru-guru, ketemu teman-teman. Kita berdoa ya, semoga pandemi segera berakhir ya. Ya. Ya, Bu Asti, kira-kira bagaimana ya dengan perkembangan anak-anak kita yang akan sekolah di sini nantinya? Kan tentu kita semua berharap pasti anak-anak SMP 253 khususnya nih memiliki karakter yang jujur, baik, bertanggung jawab, dan juga sekolah itu harus membantu mewujudkan generasi seperti itu. Kira-kira apa ya yang sudah akan kita lakukan di sekolah SMP 253 ini, Bu Asti? Setuju sekali Pak Topan. Tentu saja sekolah memiliki visi dan misi dalam mewujudkan pembentukan karakter bagi anak-anak. Nah, untuk hal itu bagaimana kalau kita panggil narasumber kita, yaitu langsung kepala sekolah SMP 253, agar kita bisa berdiskusi dan semua anak-anak serta orang tua di rumah bisa mendengar dan memahami dengan baik. Luar biasa sekali. Mari yuk kita sama-sama kita sambut Bapak Kepala Sekolah kita SMP Negeri 253. Silakan dulu. Silakan Bapak Juwito. Masya Allah. Apa kabar Bapak Juwito? Alhamdulillah Bu Asti dan Pak Topan baik. Terima kasih Bu Asti dan Alhamdulillah Bu Asti dan Pak Topan. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Asti dan Pak Topan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti MPLS di SMP Negeri 253 dengan baik. Bapak berharap walaupun MPLS secara virtual, kalian tetap semangat, kalian tetap bisa mengikutinya melalui apa-apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah, dan kami berharap bisa mengembangkan diri masing-masing. Iya, begitu ya Pak Juwito ya. Saya pengen tahu nih Pak Juwito, kira-kira SMP 253 itu untuk mewujudkan itu kan ada visinya tentunya ya. Kira-kira visi SMP 253 itu seperti apa ya biar adik-adik kita tahu nih?
Iya, Pak Topan dan Bu Asti, alhamdulillah SMP Negeri 253 mempunyai visi misi yang amat mulia, yaitu berharap mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Itulah yang menjadi visi dan misi SMP Negeri 253 Jakarta. Masya Allah, bagus ya Pak Topan ya. Kita coba ulangi Pak Topan bersama-sama yuk. Berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Hafalkan tuh Pak Topan. Harus apa tuh Anak-anak harus hafal itu. Dan tentu saja orang tua juga harus mengetahui visi terutama ya sekolah SMP 253 agar dapat bersama dengan sekolah mengembangkan diri anaknya meskipun saat ini masih harus dari rumah ya, begitu ya Pak Juto ya. Iya betul Bu Asti dan Pak Topan. Iya, sama-sama kita bergandengan tangan. Apa yang sudah Pak Juto sampaikan, kita berikan aplaus kepada beliau. Masya Allah. Ya, Pak Juto mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi baru kita, dipersilakan mungkin. Baik, kepada anakku semua, walaupun kita sekarang mengikuti MPLS-nya dalam situasi pandemi COVID, kami tetap berharap anak-anak mengikuti dengan semangat, mengikuti dengan tanggung jawab, dan semua rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh Bapak Ibu guru kalian tolong ikuti dengan sebaik-baik mungkin. Dan kepada kalian Bapak ucapkan selamat mengikuti MPLS. Terima kasih Pak Juto. Ya, dipersilakan untuk kembali. Tadi Pak Topan ya, salah satu kalimat dari visi kita berakhlak mulia. Jadi cukup besar ya harapan kita dalam memiliki lulusan yang berkarakter sesuai dengan visi SMP 253. Betul sekali, Masya Allah. Berakhlak mulia itu kita kedepankan sekali ya di sekolah kita itu. Tapi kira-kira sekolah SMP 253 itu untuk mencapai berakhlak mulia itu seperti apa sih buat pelaksanaannya? Iya, tentu saja nggak mudah ya Pak Topan ya. Karena berharap layanan semua guru itu sama, berkaitan dengan karakter yang baik. Namun di sini kan juga kita masih berkaitan karena pandemi, maka kita masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin anak-anak sudah paham di rumah, waktu SD pun masih PJJ ya. Kita akan PJJ 6 bulan ke depan, atau mungkin apabila ada perubahan bisa jadi dipercepat ya. Kita juga belum paham ya. Cuma artinya PJJ ini paling lama 6 bulan ke depan seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran yang selalu digaungkan oleh orang tua Pak Topan. Penggunaan gadget yang berlebihan sampai anak-anak larut malam, tugas-tugas yang terbengkalai, itu hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang tua. Tuh anak-anak juga saya merasa kalian mungkin pernah lakukan itu waktu di SD kelas 6. Tapi diharap di SMP kalian bisa berubah, karena khawatir tidak menyampai di patokan nilainya nih. Betul sekali itu. Iya, ini berhubungan dengan nilai di patokan nanti. Betul. Ini adalah salah satu masalah ya yang ada di generasi anak-anak kita. Nah, untuk itu SMP 253 pun ada juga beberapa peraturan yang sudah disiapkan oleh sekolah kita untuk membuat generasi yang menjadi lebih baik lagi. Tapi untuk lebih jelasnya langsung saja kita panggil Ibu Wakil Bidang Kurikulum kita ya. Iya, Ibu Dewi Saribanon ya Pak Topan ya, agar lebih jelas dalam diskusinya hari ini. Baik, sudah ada Bu Dewi Saribanon untuk mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Silahkan. Ayo kita nanti Bu Dewi Saribanon, wah sudah hadir di tengah-tengah bersama kita. Alhamdulillah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Dewi, sehat ya? Alhamdulillah. Halo anak-anak, sampai kita berjumpa walaupun dalam dunia maya. Ya, anak. Oke, Bu Dewi, saya dan Pak Topan sedang membahas bagaimana pembiasaan di SMP 253 agar mencapai lulusan sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh visi yang tadi disampaikan oleh Pak Juwito. Monggo Bu Dewi, silakan disampaikan. Apa aja sih pembiasaan yang ada di 253? Pembiasaan di 253 alhamdulillah cukup banyak ya Bu Asti. Kalau tidak ada PJJ, setiap hari ada pembiasaan. Mulai di pagi hari ada beberapa Bapak Ibu guru
dan Bapak Kepala Sekolah menyambut kalian di depan gerbang sekolah untuk menyalami kalian, bersenyum dengan kalian, dan bersalaman dengan kalian. Itu. Wah, gak sabar ya agar pandemi ini segera berakhir. Walaupun ya begini Bu Asti, tidak hanya di depan gerbang sebenarnya kalau 5S itu, tapi setiap hari kalau ketemu Bapak Ibu guru, walaupun tidak kenal dengan Bapak Ibu guru dan tidak mengajar kalian, tolong berilah salam ya, karena itu tadi pembiasaan di 253 adalah 5S kepada siapapun. Baik, kalau menurut Pak Topan, kita kan lagi PJJ ya, 5S-nya seperti apa nih Pak Topan? Penasaran nih kira-kira. Berarti salam dan sapa itu tetap terjadi ya Bu Dewi? Benar Pak Topan, Bu Asti, salam dan sapa itu tetap terjadi. Setiap pagi kalian foto memakai aplikasi namanya timestamp. Jadi kalian foto ya di rumah, kemudian kirim ke Bapak Ibu wali kelas kalian untuk sebagai absensi, begitu ya. Selain itu nanti sebulan 2 kali kalian akan bersapa dengan Bapak Ibu wali kelas melalui Google Meet ya. Jadi Google Meet-nya nggak tiap hari, tapi 1 bulan itu 2 kali ya, untuk menyapa Bapak Ibu wali kelas yang di rumah. Mungkin juga Bapak Ibu wali kelas pengen lihat ya kondisi anaknya di rumah. Sesekali mungkin ada orang tuanya juga ya Bu ya. Iya betul. Iya. Berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Walaupun online, komunikasi kita tetap lancar. Iya betul Pak Topan. Semoga anak-anak di rumah juga sehat selalu ya. Iya, supaya tetap bisa absen ya. Iya. Baik, selain tadi ya Bapak Ibu Dewi sebutkan 5S, apa ada lagi Bu Dewi kebiasaan lainnya? Ada, setiap hari itu ada namanya tadarus pagi. Ya, tadarus pagi untuk yang beragama Islam. Kalau untuk yang beragama non Muslim ada namanya kebaktian ya, kebaktian yang akan dilaksanakan di lantai 3 gitu. Kemudian selain tadarus ada namanya peregangan. Peregangan itu dilaksanakan setiap hari sebelum istirahat pertama. Peregangan itu semacam olahraga yang di kelas akan dipimpin oleh ketua kelas. Itu peregangan. Kemudian pembiasaannya ada sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan waktu istirahat, ya. Setelah sholat duha nanti pas istirahat kedua. Jadi kalau tidak PJJ itu ada istirahat pertama dan istirahat kedua. Istirahat kedua ada sholat zuhur berjamaah yang akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama untuk putra, sesi kedua untuk putri, gitu ya anak-anak ya. Kemudian itu untuk kegiatan setiap hari. Ada lagi literasi, ya. Kemudian kegiatan Jumat, anak-anak itu datang hari Jumat itu pukul 6 pagi, ya, pukul 6 pagi Bu Asli. Memang agak pagi. Ada namanya kegiatan kerohanian. Kegiatan kerohanian itu terdiri dari pertama anak-anak membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan kultum, kuliah 7 menit yang disampaikan Bapak Ibu guru atau perwakilan dari kelas. Kemudian ada anak-anak bisa kuis di situ dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Itu hari Jumat. Setelah kerohanian ada namanya kegiatan ada makan bersama. Sarapan. Iya, sarapan bersama. Kemudian secara bergantian Bu Asti, sarapan bersama kemudian dengan literasi.
itu minggunya bergantian. Iya, iya. Nah, itu yang terjadi di 253 kebiasaannya. Begitu ya. Itu jadi tadi saya dengar itu semuanya sangat bagus untuk meningkatkan karakter ya Bu ya. Ya. Betul. Ada akhlak mulianya, ada lingkungannya. Dan tentu saja lebih berani ya Pak Topan ya dalam berkreativitas dalam kuliah. Untung tadi yang disampaikan, nggak semua orang berani untuk melakukan itu. Iya betul. Kalau saat PJJ sendiri bagaimana tuh Dewi? Di PJJ sendiri ada pembiasaan, misalnya gini, tadarus tetap dilaksanakan setiap pagi. Setelah anak-anak absen melalui foto timestamp, setiap hari ada tadarus, ya, hanya 15 menit. Kemudian di hari Jumat itu ada kegiatan pembiasaan juga. Kegiatan pembiasaan itu di hari Jumat secara bergantian setiap minggunya. Misalnya Jumat minggu pertama ada senam pagi. Nah, senam pagi itu kalian melakukan senam di rumah sendiri, kemudian difoto, ya. Ke kreativitas, ada kreativitas. Di kreativitas ini kalian mau buat apa? Terserah. Bisa memasak, kalian foto. Kemudian kamu bikin lukisan atau menggambar sama ya, membuat video, terserah. Kreativitas kamu ditingkatkan sesuai dengan bakat dan minat, ya. Kemudian minggu ketiga ada membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah, misalnya membantu membereskan rumah, memasak, mencuci dan sebagainya. Kemudian minggu keempat ada namanya sarapan bersama dengan orang tua, ya. Jadi kalian sarapan keluarga ada berapa ini? Ada 4 sama kakak adik sarapan bareng-bareng, ya. Itu pembiasaan itu semuanya kalian laporkan melalui masuk ke dalam drive-nya sekolah, ya. Itu Bu Asti. Oh, luar biasa sekali. Berarti ini pembelajaran jarak jauhnya seperti itu ya Bu Dewi ya? Iya Pak Topan. Iya, itu semua kan sifatnya kebiasaan melalui pembelajaran jarak jauh. Kalau pelajarannya nih Bu Dewi, kan anak-anak juga pasti udah penasaran ya. Kalau di SD dulu belajar matematika, bahasa Indonesia gitu. Nah kalau di SMP, ini selama PJJ pelajarannya bagaimana nih Bu Dewi? Tetap belajar anak-anak di PJJ ya. Di SMP itu ada 10 mata pelajaran pasti. 10 mata pelajaran. Iya. Kalau di SMP itu gurunya namanya guru mata pelajaran. Ya. Tapi kalau di SD mungkin guru kelas, ya. Ada guru kelas, kemudian ada juga bukan guru kelas seperti guru agama, olahraga, biasanya itu bukan guru kelas. Tapi kalau di SMP kita itu 10 mata pelajaran berarti ada 10 orang guru ditambah guru dikam, ya, jadi ada 11. Setiap hari kita belajar 3 mata pelajaran, ya, setiap pagi 3 mata pelajaran. 1 mata pelajaran durasinya 100 menit, ya, itu. Jadi Senin sampai Jumat ada mata pelajaran. Kalau bahasa Indonesia, matematika, IPA dalam 1 minggu bertemu 2 kali. Itu Bu Asti. Jadi pembelajarannya seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah setelah kita sudah selesai pembelajaran segala macam, itu kan ada tuh kriteria-kriteria untuk anak-anak tuh naik kelas, ya kan, seperti apa itu Bu Dewi? Ya, kriteria kenaikan kelas mungkin agak sama dengan di SD, ya. Ibu akan tayangkan di layar apa sih kriteria kenaikan kelas biar kalian ingat selamanya. Ya. Selama di sekolah 253, ya. Karena apa? Kadang-kadang kalian lupa anak-anak, ya. Wow, apa ya kriteria kenaikan kelas? Kenapa saya nggak naik ya? Seperti itu. Betul Ya. sekali memang ini Bu Dewi. Memang harus disampaikan di awal ya, anak-anak semua tolong diperhatikan. Ini akan disampaikan kriteria kenaikan kelas. Ya, kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah
menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Jadi harus mengikuti 2 semester. Yang kedua, jumlah alfa tidak lebih dari 20 hari. Nah, di PJJ ya, kalian juga kan di absen. Absennya melalui apa? Melalui tadi foto timestamp ya. Tetap absen walaupun di rumah kalian tetap absen. Gak boleh alfa lebih dari 20 hari ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun bukan 1 semester ya. Kemudian deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi sikapnya harus baik ya. Nanti ada laporan dari orang tua bagaimana sikap kalian sehari-hari. Berikutnya yang keempat, nilai ekstrakurikuler pramuka harus baik ya. Yang kelima adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi batas di bawah KKM hanya 2 mata pelajaran. Kalau tidak 3 mata pelajaran, kalian tidak naik ya. Penilaian di SMP sama dengan di SD. Ada namanya penilaian pengetahuan, ada nilai keterampilan, ada juga nilai sikap, sama ya anak-anak ya. Nah, ini perhitungan di SMP 253. Kalau pengetahuan ada namanya HPH. HPH itu adalah hasil penilaian harian. Itu 60% ya. Kalau misalnya tugas adalah 40%. Nah, nilai raport adalah 60% kali HPH tambah 20% kali HPTS tambah 20% kali HPAS ya. HPTS hasil penilaian Tengah semester ya. HPAS hasil penilaian akhir semester gitu ya. Kalau nilai raport berarti rata-ratanya. Oke, keterampilan. Ini KKM kita anak-anak. KKM kita 75. Sama semua ya? Sama semua betul. Ya? Mungkin kalau di sekolah lain ada yang setiap mata pelajaran berbeda-beda, tapi kalau 253 memakai 1 KKM. 75 sama untuk pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kan ada predikat. Kalau di raport itu ada predikat, ada nilai, ada predikat. Kalau nilainya kurang dari 75, D, artinya belum tuntas. Karena di bawah KKM. Di bawah KKM. Oke. Ya. Kalau pengen A nilainya bisa dilihat berapa itu kalau pengennya A? 93 sampai ke atas 100. sampai 100. Ya. Oke. Berikutnya contoh ini, nah, contoh ya. Contoh dari nilai raport. Kenapa sih saya nggak naik gitu ya? Misalnya ada yang bertanya. Oh, kita pakai gabungan ya Bu Dewi ya? Iya, semester 1 gabungan. dan semester 2. Jadi kenaikan kelas itu bukan dari semester 2 aja. Ya, Tapi nilai gabungan semester 1 dan semester 2 ya. Ini bisa dicontohin. Yang merah ini artinya yang di bawah KKM. Ini lihat 1, 2, 3 yang merah. Berarti naik kelas ya ini? Naik kelas ya? Naik kelas apa? Enggak ya? Tidak naik kelas karena batasnya adalah 2. Tidak naik kelas ya. Sikapnya sudah baik. Sikapnya baik. Baik. Contoh yang kedua seperti ini. Ada 4 yang merah, tapi mata pelajarannya hanya 2. Oh iya. Yang pertama dia matematika sama prakarya. Hanya 2 mata pelajaran. Naik nggak kira-kira? Naik ya? Naik, walaupun merahnya 4, tapi mata pelajarannya cuma 2. Iya. Naik dengan pas. Naik dengan pas. Hati-hati dengan pas-pasan ya. Iya. Ini contoh berikutnya. Tidak untuk ditiru ya. Coba naik apa enggak? 1, 2, 3. Oh, tidak naik ada 3. Iya, betul. Tidak naik. Ini yang tidak untuk ditiru ya anak-anak di rumah ya. Jangan melakukan ini. Oke, contoh yang keempat. Contoh 4. Sikapnya cukup atau Pak? Iya. Oh. Sikapnya nilainya
nggak ada yang merah. Terhalang di sikap seperti Ya, itu. sikapnya cukup. Artinya berarti Tidak naik. tidak. Karena Mas. sikapnya harus baik. Sikapnya Ya, harus baik. betul. Iya, iya. Itu saja Bu Asti Iya. tentang Kriteria kriteria ya. kenaikan kelas. Jadi Bu Dewi, Pak Topan, kayaknya kok nggak mudah ya untuk melewati ini. Dan anak-anak mungkin perlu yang menjadi penekanan adalah diawali dari semester 1 dan semester 1-nya PJJ. Iya. Jadi bagaimana ya supaya kita meskipun PJJ nilainya bagus? Tentu saja anak-anak ada tata tertibnya nih. Ada landasan atau mungkin batasan-batasan yang kalian perlu pahami agar PJJ kalian berlangsung dengan baik dan nilainya aman. Silakan Bu Dewi, apa saja ya tata tertib PJJ ini? Ya, Ibu akan uraikan tata tertib PJJ. Yang pertama, anak-anak itu wajib mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal. Tadi seperti Ibu bilang, jadwalnya 1 hari 3 mata pelajaran. Ya. Yang kedua, wajib melakukan absen. Kalau nggak absen berarti dianggap alfa. Tadi batas alfa adalah 20 hari. Ya. Jadi kalau kamu telat bangun nih, jam 8 baru bangun, berarti kamu melewati absen. Berarti alfa itu Berarti ya? apa? Begitu ya. Jadi jangan sampai telat bangun anak-anak ya. Absen mulai pukul 6:30. Kalian bangun subuh-subuh, sholat dulu tentunya ya. Kemudian yang ketiga, wajib mengumpulkan tugas. Jangan sampai nggak ngumpulin tugas anak-anak ya. Mau misalnya, aduh ibu HP-nya lemot atau apa, bilang sama wali kelasnya Ya. Harus ada solusi harus ya. ada solusi. Ya. Bu, lemot, kenapa lemot? Jaringannya Bu, nanti saya terlambat ya Bu. Bilang sama wali kelasnya, biar wali kelasnya menyampaikan ke guru mata pelajaran ya. Yang keempat tadi, kalau ada kendala wajib lapor ke wali kelas. Yang kelima, setiap peserta atau anak-anak selalu bersikap jujur ya. Jujur dalam apa? PJJ gimana? Tugasnya nggak boleh nyontek ya. Sendiri, ngerjakan harus sendiri, percaya diri ya. Itu aja tata tertib dari PJJ. Ya. Gimana nih Pak Topan? Seperti itu ya, ternyata banyak juga memang yang harus diketahui oleh anak-anak kita ya. Untuk menjadi anak yang berkarakter mulia itu tidak mudah loh ya. Maka dari itu kita semua berharap kalian berada di sini dan lulus dari sini menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Amin. Ya, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ini Bu Dewi, penjelasannya sudah panjang lebar. Untuk anak-anak di rumah jangan lupa ada isian Google Form nih, evaluasi nih. Iya. Nanti harus bisa menjawab dengan benar. Jadi mungkin kalau agak terlewat tadi mendengar penjelasan Bu Dewi, bisa diulang kembali di channel YouTube ini ya Pak Topan ya. Ya. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak sudah menjelaskan. Mungkin ada tambahan atau mungkin mau menyampaikan ucapan selamat datang atau apapun kepada anak-anak kita, silakan. Oke, terima kasih Bu Asti, Pak Topan. Selamat datang anak-anak. Mungkin kita nanti bertemu di lain waktu ya, tidak melalui dunia maya. Kita bertemu untuk saling bertegur sapa. Seperti itu ya. Gunakan waktu dengan baik ya. Manfaatkan PJJ ini dengan sebaik-baiknya, karena Ibu tahu pembelajaran jarak jauh itu sulit ya. Itu saja, sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih Terima Bu kasih Dewi. Bu Dewi yang sudah menyempatkan waktu bersama kita ya. Iya. Iya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya Iya. penjelasan dari ibu kita tentang kurikulum. Banyak sekali ya Pak Topan ya. Dan sangat jelas sekali. Jelas sekali. Semuanya dijelaskan sehingga kita jadi oh begitu ya. Ya, semoga anak-anak kita naik kelas semua ya nanti ya. Amin.
Dan tentu selain itu tadi sangat berhubungan sekali dengan penggunaan gadget tuh, ya kan? PJJ itu butuh sekali gadget ya. Untuk gadget ini kan anak-anak ini sangat sering menggunakan gadget ya, mulai dari yang besar sampai kecil semuanya, bahkan jagoan mereka ya. Iya, lebih pintar. Iya. Nyari apa-apa kayak lebih cepat ya teman-teman ya. Klik sekali langsung muncul. Mereka tahu aja di mana mereka harus mengklik, harus mencari dan seterusnya. Masya Allah. Namun ada juga yang perlu kita waspada nih. Betul sekali Pak Topan. Karena anak-anak zaman sekarang terkadang kalau udah megang gadget itu lupa waktu sampai malam pun masih main gadget. Dan harus hati-hati juga dengan konten ya Pak Topan ya. Iya. Namun perkara gadget ini Bu Asti, kira-kira untuk sekolah kita SMP 253 bagaimana sih peraturan tentang gadget ini? Ini juga mungkin bagian pertanyaan anak-anak nih. Boleh gak sih bawa handphone ke sekolah buat foto-foto doang, kirim-kirim ke IG gitu ya Pak Topan ya? Langsung aja ya. Iya, langsung aja kita Kita panggil. tanya kepada narasumber kita yang sudah ada di bersama Betul kita. sekali, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Sutini. Kepada Ibu Sutini kami persilahkan untuk ikut berdiskusi bersama kita. Ini dia. Ibu Asti, Pak Topan. sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini dia Ibu Sutini ya, bidang kesiswaan. Iya, silakan Ibu mic-nya dipegang dan kita mulai berdiskusi. Ya, apa kata? Boleh menyapa dulu kepada anak-anak ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun belajar di rumah tetap semangat ya anak-anak ya. Ya oke, Bu Asti, Pak Topan juga sehat-sehat kan? Jadi Bu Sutini ini akan menyampaikan tentang tertib nih Pak Topan. Iya. Kira-kira apa sih Bu yang menjadi penting buat anak-anak mengetahui ya, mungkin dari jam belajar, dari seragam, dipersilahkan. Iya, anak-anak semuanya, tadi sudah jelaskan sama Bu Dewi tentang tata tertib selama PJJ. Nah, yang akan Ibu sampaikan ini adalah tata tertib nanti ketika kalian masuk sekolah bertatap muka dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian. Ada beberapa tata tertib yang ada di SMP 253 Jakarta ini, tapi hari ini tidak disebutkan seluruhnya, tapi hanya yang penting-penting saja yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah tentang kehadiran. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar di sekolah, kalian harus hadir sebelum 6.30. Karena apa? 6.30 pembelajaran sudah dimulai. Jadi jangan sampai terlambat nanti ya anak-anak ya. Kemudian belajarnya dari hari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis belajar mulai 6.30 hingga 14.50. Walaupun hari Rabu nanti sampai jam 15. Karena hari Rabu kalian mengikuti kegiatan latihan pramuka. Kemudian hari Jumat kalian masuk jam 6 tepat karena kalian akan mengikuti pembiasaan hari Jumat. Setiap hari Jumat di SMP 253 Jakarta ada kegiatan keagamaan, bisa yasinan atau kegiatan yang lainnya. Nah, itu adalah kehadirannya anak ya. Tolong diperhatikan dan diingat kapan kalian harus hadir di sekolah. Ya, harus tepat waktu sebelum 6.30. Itu kaitannya dengan kehadiran. Kemudian tata tertib yang kedua yang akan disampaikan adalah seragam. Sebelum nanti kalian memiliki seragam SMP, kalian boleh menggunakan seragam waktu kalian SD. Namun setelah kalian punya seragam SMP, nanti kalian menggunakan seragam SMP. Hari Senin dan Selasa, seragam yang harus kalian kenakan nanti adalah putih biru dengan atribut lengkap. Hari Rabu kalian menggunakan seragam pramuka juga dengan atribut lengkap. Sedangkan hari Kamis kalian menggunakan seragam batik dengan bawahan biru.
Ya, kemudian ada beberapa hal yang di SMP 25. Ya ini mungkin tampilan dari yang tadi Bu Sutini sampaikan ya, bisa kita lihat semua anak-anak ya. Ada waktu belajar, tadi Bu Sutini sudah menyampaikan ya, dari Senin, Selasa, Kamis. Oke, ini kehadiran 10 menit sebelum masuk sudah hadir. Kalau yang terlambat ada lapor guru BK, kebetulan saya juga sebagai guru BK ya. Memang anak-anak jangan terlambat ya, karena saya waktu kalian di jalan terlambat akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran. Iya, makin terlambat makin macet nanti. Kalau tidak masuk penelpon wali kelas gitu ya Bu ya? Iya betul pasti. Kalau jadi anak-anak nanti yang terlambat atau tidak masuk harus membawa surat dokter atau menelpon wali kelas atau guru yang bisa dilanjutkan kembali mungkin Bu slide-nya. Oke, kita lihat lagi. Oh, ini pakaian. Ini pakaiannya seperti apa nih? Kebanyakan anak cowok suruh pakai pensil loh, Pak. Bapak tahu pensil buat tulis gitu. Karena orang ngomong pensil seperti apa? Mungkin ada yang bisa disaksikan di sini seperti apa, Bu? Bu Asti, nanti kalau seragam sebenarnya anak-anak kalau ketika beli itu sudah seragamnya sudah standar. sesuai. Jadi harus bisa sesuai. diubah. Ya, Nggak boleh diubah ya. Baik. Baik seragam yang pramuka atau biru itu sudah harus sesuai. Iya, sudah standar itu. Nggak usah disesuaikan. sekolah kita ya. Iya betul. Ya, ini kan model-modelnya ya. Bisa lanjutkan. Oke, ini ada hal-hal yang diwajibkan. Nah, ini dia mungkin ya yang paling urgent. Silakan, Bu Sutini dilanjutkan. Iya, anak-anak di SMP 253 ini atau di sekolah manapun ada kewajiban seorang siswa maupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa atau peserta didik. Iya, larangan antara lain yaitu merokok. Anak-anak itu kan masih kecil, jadi tidak diperbolehkan untuk merokok. Ya, sangat tidak diperbolehkan untuk merokok. Anak-anak ingat ya, bagi kalian yang mungkin pernah mencoba selama SD, dimohon untuk berhenti. Ingat, rokok itu sangat buruk bagi kesehatan kalian. Kalau sudah memulai dari SD, kalian tidak akan mudah berhenti nanti apabila SMP-nya lanjut lagi. SMA akan semakin sulit, itu patokan ya. Dan sulit kalau memang pengen jadi atlet, patokan akan jadi mudah, sulit sekali itu nggak bisa. Ketahuan, ya. Apalagi bukti selain rokok. Merokok. Kemudian anak-anak tidak boleh membawa motor. Kenapa tidak boleh? Karena anak itu masih di bawah 17 tahun. Ya, karena ada SIM. Karena seorang pengendara motor itu harus punya SIM. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak ketika kalian melihat ada temannya bawa motor, jangan ditiru. Baik ya, karena itu dilarang sekolah. HP ini gimana nih Bu, HP? Iya, satu lagi Bu Asti. Apa ini? Jangan sampai anak-anak ke sekolah itu bawa benda-benda yang berbahaya. Benda tajam, membahayakan temannya gitu. Terus ya. Jadi itu dilarang walaupun mungkin hanya mainan atau apa ya. Meskipun mainan atau mungkin ikat pinggang yang dilepas kalau mereka buat permainan itu juga jangan ya nak ya, karena bisa membahayakan bagi orang di sekitar kalian. Kalau ada yang bawa itu kira-kira bagaimana? Oh iya Pak Topan, kalau ada yang bawa pasti juga perlu tahu ya. Nanti pasti akan ada tindakan sekolah. Selain benda itu disita, juga ada tindakan. Ya, ada konsekuensi ya yang diberinya ya. Jangan ya dibawa-bawa ya. Dan peran bawa ya. Walaupun itu mainan ya. Ya, tadi HP Bu Sutini, ini pasti anak-anak sudah menunggu nih jawabannya nih untuk HP nih. Ya, HP memang sebuah komunikasi yang sangat penting di dalam pembelajaran, terutama saat ini yang ada ya. Kalian tentu ketika PJJ selalu menggunakan HP. Namun ketika kalian belajar di sekolah tatap muka dengan Bapak Ibu guru, HP itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Kenapa? Karena HP ini agak mengganggu konsentrasi kalian ketika belajar. Ya, ketika belajar. Kenapa? Karena ketika belajar pasti kadang-kadang ada yang membuka HP-nya. Iya. Jadi makanya itu sangat dilarang. HP tidak boleh dibawa ke sekolah. Dan untuk PJJ ini mungkin memang digunakan di rumah ya. Tentu
harus dalam itu. penggunaan HP agar anak-anak tidak berlebihan, tidak membuka hal-hal yang berkonten negatif dan lain-lain. Tidak keluar dari konteks pendidikan Ya, kita. jadi harus menggunakan HP yang cerdas, yang bijak, yang Smart. betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Iya. Gitu. Anak-anak mungkin baca sendiri saja, dia di atas sudah ada ketentuan-ketentuan apabila kalian membawa HP, berani membawa HP ke sekolah, dan diharapkan sih memang perilaku jujur sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak perlu lagi kalian membawa dengan diam-diam. Mungkin kerjasama dengan orang tua di rumah ya dalam proses penjemputan gitu ya Pak Topan ya. Iya. Iya. Baik. Karena memang untuk HP ini seperti pedang bermata dua, ya. Di satu sisi bermanfaat, di satu sisi Iya. bisa melukai. Dan dikhawatirkan juga nih Pak, kalau melukai biasanya yang lagi marak sekarang ini adalah bully cyber, ya, itu dia. bully dengan Betul menggunakan sekali. media sosial. Ini banyak sekali terjadi. Banyak. Kadang-kadang juga sulit dilacak karena mungkin setelah pelakunya korbannya tahu langsung dihapus oleh pelaku dan akhirnya korbannya hanya sakit hati seperti itu. Nah sekarang untuk bullying sendiri, memang Bu Sufi ini kasus bullying kan di mana-mana ya. Ya, betul pasti bullying ini terjadi di mana-mana, di sekolah atau di lingkungan rumah, bahkan juga kerap terjadi itu. Nah, dan di sini Bu berharap jadi anak-anak jangan sampai peristiwa bullying ini terjadi di sekolah kita. Maka anak-anak harus perlu waspada. Jika ada bullying harus segera lapor ke Bapak Ibu Wali kelas atau guru BK, itu yang perlu dilakukan. Ya, dan semoga sekolah kita bersih ya Pak Topan dari bullying ya. Iya, karena bullying itu juga banyak ya, bukan hanya bullying secara fisik, tadi bisa juga secara verbal dengan kata-kata, ya kan? Cyber, saat ini lagi juga. maraknya cyber, gitu. Atau bully sosial yang Nah. secara bergrup mengasingkan temannya, satu temannya, dan itu cukup menyakitkan hati ya. Semoga anak-anak kita yang baru masuk ini nih, anak baru nih, Iya. kalian tidak ada yang melakukan bully dalam bentuk apapun. Amin. Ya. Baik Pak Topan, untuk kegiatan kesiswaan sepertinya cukup ya. Iya. Bu sendiri mungkin ada yang mau Ada yang disampaikan disampaikan kepada terakhir anak-anak kita. Ya, baik Bu Asti, Pak Topan. Jadi anak-anak perlu Ibu tekankan, Ibu berharap kalian tetap semangat, kalian ikuti segala tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, baik itu kaitannya dengan tugas maupun absensi. Ingat ya, Ibu ingat kembali absensi dengan Menggunakan seragam. Ya, Oke, menggunakan contohnya ada seragam. ya Bu ya, seragam peserta didik. Jadi Iya. kalau Senin Selasa fotonya Yang biru, yang putih biru. Ya, Rabu kita menggunakan seragam pramuka, Kamis batiknya 2 3, dan hari Jumat baju muslim putih-putih. Bagi ketersediaan seragam, bagian dulu masih bisa menggunakan seragam SD. Ya, itu. Ya bisa dilihat dulu nih di belakang. Jadi kalau untuk absen itu harus sesuai harinya ya Bu ya? Iya, jadi nanti kalian enggak Pak Topan, kan ini anak-anak masih belum memiliki seragam belum. SD. Menggunakan seragam SD. Jadi absennya masih menggunakan seragam Seragam SD SD dulu. sesuai dengan hari ketika anak-anak SD. bersekolah di SD. Adik-adik, anak-anak dengar semua ya. Jadi kebiasaan kalian di SD masih kalian pakai untuk setiap harinya dengan foto timestamp untuk absen. Oh, ini Gitu ya, Bu? ada seragam olahraga juga ya di sini ya. Iya. Iya, iya. Jadi untuk mungkin kalau pelajaran olahraga membutuhkan Iya, foto atau senam yang tadi Bu Dewi sampaikan, kan ada kebiasaan Betul. senam. Ini menggunakan pakaian olahraga dan di foto juga menggunakan pakaian olahraga. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sutini. Semoga anak-anak kita baik-baik ya. Pelanggarannya sedikit ataupun tidak ada sama sekali dan semua dapat lulus dan naik kelas dengan nilai yang terbaik. Amin. Ya, sama-sama Bu Asti, Pak Topan. Terima kasih sudah bergabung dan berdiskusi dengan kita. Silakan kembali. Oke Pak Topan, kurikulum sudah nih, kesiswaan sudah. Yang kalian masih menjadi cerita kita ini adalah pandemi COVID. Kayaknya anak-anak udah bosen juga di rumah, capek. Tapi COVID belum selesai-selesai. Allah masih mengirimkan kita cobaan berupa COVID ini. Jadi bagaimana nih Pak Topan untuk mensiasati agar meskipun mungkin guru-guru di sekolah bekerja di sekolah gitu kan, anak-anak di rumah namun tetap sehat, itu bagaimana ya kira-kira? Betul sekali. Maka dari itu anak-anak
kita sangat penting sekali menjaga pola hidup sehat untuk kita semua. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Kalau nunggu sudah sakit telat. Nah, kalau kita masih sehat, kita makan enak. Alhamdulillah, sarapan pagi, berjemur, jangan lupa olahraga tipis-tipis, olahraga ringan-ringan ya. Jangan olahraga yang berlebihan juga. Sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Betul sekali. Dan tentu saja Pak Topan menerapkan protokoler kesehatan. Itu penting sekali. Penting sekali. Nah, kita panggil ahlinya saja kali ya di sini ya. Artinya ahli yang tahu bagaimana protokoler kesehatan dilakukan di sekolah ini. Kita panggil wakil kepala sekolah sarana dan prasarana kepada Ibu Retno. Kami persilakan untuk bergabung berdiskusi bersama. Iya, silakan Ibu Retno. Inilah dia kepala wakil kepala bidang sarana prasarana. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan digunakan mic-nya Bu. Boleh menyapa dulu anak-anak yang ada di rumah ini Bu, anak-anak baru kita semua ada di rumah. Silakan Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Retno Asmorowati, mengajar matematika. Di sini menjabat wakil sarana prasarana. Kalau Pak Topan ingat nih ya, kalau anak-anak kan takut ya sama matematika ya. Tapi ini ternyata cantik begini. Apa yang mau ditakutkan ya? Iya, pasti lebih ngerti nih kalau jadi Bu Retno nih. Cantik, baik, pintar, masya Allah. Dan tahu tentang sekolah kita. Nah, sekarang itu dia. gimana? Ayo Pak Topan, jadi bertanya pada Bu Retno. Iya, kemarin kita sudah melihat Taman Mandala, ya kan, indah banget. Sekolah kita juga sudah dilihat sama anak-anak tuh Bu Retno, beberapa bagus-bagus. Namun ada poin-poinnya apa sih Bu Retno yang lebih paham nih ya tentunya dari Jumlah kelas, berapa jumlah lantai. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Mungkin kalau misalkan anak-anak sudah pernah ya, atau kemarin pas kesini ke sekolahan nengokin, itu ada beberapa anak yang sudah nengokin. Ibu tanya, ada apa Bu? Ini Bu mau keliling. Alhamdulillah, anak saya diterima di 253. Nah, ada beberapa yang sudah nengokin. Terima kasih ya. Untuk ruangan sekolah kita ada 25 kelas. 25 Ya. kelas. Kelas 7 ada 8 kelas. Ada di lantai 3 semua. Jadi siap-siap lantai 3 ya Bu. Ibu pesen jangan naik turun ya, capek nanti. Iya, ya, jadi lantai 3 semua itu kelas 7, ditambah ada beberapa kelas yang kelas 8. Kelas 8-nya ada 8 kelas juga. Iya. Kelas 9-nya ada 9 kelas. Jadi semuanya kita ada 25 kelas. Iya. Oke, tadi kan sebelum Bu Retno datang kita membicarakan mengenai pandemi Covid ya, Pak Topan ya. Oke, terus kira-kira gimana nih Pak Topan? Iya, untuk kesiapan SMP 253 itu untuk pandemi ini masa new normal itu kita sudah siap belum sih Bu? Iya. Seperti apa kesiapan sekolah SMP 253 ini? Sebelumnya kita sudah disemprot 2 kali desinfektan. Yang pertama dari PMI, yang kedua dari pihak Damkar. Jadi udah disemprot ke semua ruangan, semuanya insya Allah aman. Kemudian kalau ada tamu yang datang, itu kita cek suhu di depan gerbang ya, kemudian pakai desinfektan, kemudian hand sanitizer, desinfektan ya, hand sanitizer, kemudian ada cuci tangan, masker nih ya. Iya, Kita nih meskipun di mana-mana tetap menggunakan masker. Ya. Jadi harus pakai masker. Masuk ke lingkungan 253 harus pakai masker. Wajib masker. Kemudian lagi untuk wastafel kita juga sudah siapin, ada sabunnya juga, sabun cuci tangan. Kemudian di lantai 1 ada 9 wastafel. Lantai 1 9 wastafel. Lantai 2 ada 9 juga. Lantai 3 ada 7 wastafel. Jadi Ibu anggap udah cukup ya, karena rata-rata itu 2 kelas 1 wastafel. 2 kelas 1 wastafel. Jadi insya Allah mencukupi ya untuk protokol kesehatan COVID-19 ini ya. Oke Bu, tapi sekarang gini, PJJ ini kan diperkirakan 6 bulan ke depan ya. Namun apabila kebijakan pemerintah ada perubahan di tengah-tengah, gitu, kira-kira sekolah kita siap atau enggak nih Bu Retno?
Insya Allah siap, dengan catatan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, di rumah juga harus menjaga kesehatan. Jangan sampai dari rumah sakit, ya repot lagi nanti kan di sekolahan gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak sehat semua. Amin. Kemudian di sekolahan tetap tidak boleh bergerombol. Ya, sering cuci tangan pakai sabun. Jangan untuk mainan. Jadi sabun, cuci tangan, main-mainan, apalagi diciprat-cipratin kemana-mana. Nah, nanti licin dan habis ya tentu saja. Kalau sudah habis kan nanti anak-anak yang lain mau menggunakan tidak ada. Tidak ada. Sangat bermanfaat saat ini ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari Pak Topan mengenai persiapan COVID-19 ada yang masih mau ditanyakan oleh kepada Bu Retno? Iya, berarti luar biasa anak-anak ya. Ternyata sekolah kita sudah mampu ya bergerak di new normal ini ya. Mulai protokol dari datang kita sudah cek suhu. Namun apabila anak sakit itu kemungkinan kita lebih baik di rumah ya daripada di sekolah. Iya, waktu cek suhu kalau misalkan sudah lebih dari 30 derajat mendingan dipulangkan saja. Lebih dari 37 derajat ya. Mendingan dipulangkan saja. Iya. Untuk hand sanitizer sudah disediakan, cuci tangan semua yang sah. Tinggal kita bagaimana menjaga dari lingkungan rumah menuju ke lingkungan sekolahnya seperti itu ya. Masya Allah. Dan itu tentu saja dibutuhkan kerjasama orang tua ya. Sekali lagi dari PJJ dibutuhkan orang tua, tata tertib dibutuhkan orang tua, protokol kesehatan pun dibutuhkan orang tua. Jadi anak-anak dan orang tua di rumah mudah-mudahan juga menyaksikan channel YouTube ini ya Pak ya, siaran ini, memahami bahwa kita membutuhkan gandeng tangan tadi yang kata Pak Topan. Bersama-sama kita mensukseskan anak-anak kita semua. Baik, Bu Retno mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Silakan disampaikan. Ya, yang Ibu sampaikan untuk kamar mandi mungkin ini ya di YouTube ya Bu Asti ya, yang untuk lingkungan sudah di syuting semua ya. Sudah ruangan-ruangan kemarin ya. Ingat ya Nana ya yang Ibu Retno sampaikan yang materi Wiyata Mandala. Oke, apa yang ingin Bu Retno sampaikan? Iya, biasanya anak-anak masih bingung Bu Asti ya, tahun kemarin Bu kamar mandi gimana? Oh ya, mereka bingung. Padahal udah dikasih tahu ya masih ada nanya. Padahal tahun lalu itu fisiknya datang ya. Iya. Nah sekarang anak-anak kan virtual nih Pak Topan. Jadi membayangkan saja ya. Nontonnya harus berulang kali kayaknya ya. Jadi kalau masih bingung cari kamar mandi diulang lagi, bingung lagi diulang lagi. Jadi di lantai 1 sebelah barat, lantai 1 sebelah barat itu kamar mandi cowok. Putra ya. Putra. Yang sebelah timur kamar mandi putri. Oke, jadi berbeda ya. Berbeda, jauh bedanya. Ya. Lantai 2 ada kamar mandi putri juga. Kamar mandi putra berarti hanya satu. Hanya banyak sekali. Banyak ya. Artinya memenuhi lah ya Bu dengan seluruh siswa kita ya. Iya. Apalagi Bu selain kamar mandi kira-kira yang menjadi mungkin perpustakaan ya Bu ya. Perpustakaan tuh kan kita juga tahun lalu mungkin mereka mengetahui dari kakak-kakaknya perpustakaan ada di lantai 3 gitu. Nah sekarang ada perubahan katanya Bu. Ada. Sekarang di lantai 1 sebelah selatan. Jadi buat yang suka baca nih, perpustakaannya dekat dengan kelas kalian. Jadi jangan segan-segan datang ke perpustakaan. Iya. Nanti pun mereka kan akan ngambil buku-buku kan di perpustakaan juga tuh ya. Iya, pinjaman buku dan seterusnya. Baik, ada lagi Bu Retno tentang yang saja ya. Andai kata kita nggak tahu ya Bu Asti ya, Pak Topan masuk sekolah bener kita itu kapan? Cuma Ibu pesen aja tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya. Atau ada yang mampu bawa hand sanitizer sendiri gitu. Kemudian lagi untuk yang di kelas, kalau misalkan kalian sudah masuk kelas, jaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas, peralatan-peralatan yang di kelas itu harus dijaga, jangan sampai dirusak. Kemudian kalau kalian nanti melihat ya, mungkin ada yang sudah datang, tanaman kita udah cakep-cakep sekali, hijau, cantik. Tolong jangan dijaga ya, kebersihannya. Iya, benar. Mungkin hanya itu aja Bu Asti, terima kasih. Baik, alhamdulillah informasi sudah cukup banyak ya anak-anak ya dari Bu Retno selaku sarana prasarana dan
sekolah kita tetap menjadi sekolah yang sehat, bersih, aman, nyaman bagi kalian semua. Seperti itu. Terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih, silakan Mas. Silakan diskusi kita. Waalaikumsalam. Silakan. Baik teman-teman, kayaknya sudah semua ya kita mendapatkan informasi nih anak-anak ya. Alhamdulillah ya anak-anak, kita semua sudah mendengarkan mulai dari Bapak Kepala Sekolah, kurikulum, Ibu Wakil, bidang kurikulum, iya, bidang kesiswaan, kesiswaan, dan bidang sarana prasarana. Semuanya alhamdulillah cukup jelas. Insya Allah kita siap menjadi generasi SMP yang 253 yang berakhlak mulia. Jangan lupa ditambahkan sesuai dengan visi berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, berwawasan lingkungan. Ya. Oke anak-anak, jangan lupa di akhir acara selalu ada Google Form yang harus kalian isi. Dan Google Form itu ada evaluasinya juga dan ada penilaiannya. Jangan lupa kalian isi. Untuk channel YouTube-nya, channel YouTube 253, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mau bertanya boleh, mau menyampaikan saran masukan boleh. Atau kalau bingung bagaimana teman-teman? Kalau ada misalkan masih ada yang mau bertanya? Iya, bisa juga kalian bertanya melalui wali kelas kalian nantinya ya. Gitu. Atau mendamping kelompok dulu kali ya saat kalian di MPLS ini. Betul. Dan jangan lupa nih, sama kita juga bisa. Ya. Bu Asti atau sama Bapak. Baik, kami undur diri dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami tutup Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.